Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ikomang Purnama Ari Putra, NIM 1705531-014. Saya mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana, ingin mempresentasikan tentang materi KP yang telah saya buat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu CFB boiler. Sebelumnya saya ingin memberitahukan di mana tempat saya kerja praktek, yaitu di PT PJB Upjom Kaltim Club yang berada di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Baik, apa itu CFB boiler? CFB boiler merupakan singkatan dari Circulating Fluidized Bed, di mana suatu bed material akan dijadikan seperti fluida dan kemudian bersirkulasi serta menghasilkan panas. Kemudian ada gambaran dari CFB boiler PJB Upjom Kaltim Club. Di sini ada gambarannya sedikit, di mana air yang diperoleh yaitu dari air laut. Kemudian diolah menuju WTP. Di sana air laut disaring dan dihilangkan baunya agar menjadi air tawar. Baru kemudian dialirkan ke kondenser, dan kondenser langsung membawa air tersebut ke boiler. Nah, pada boiler di sini air dipanaskan bertahap. Kemudian setelah air dipanaskan dan menghasilkan uap, maka dialirkan lagi ke turbin dan menghasilkan listrik. Begitulah sebagian besar gambaran dari PT PJB Upjom Kaltim Club. Okay. Kemudian ada karakteristik bed material. Di sini judul dari laporan KP saya membahas tentang karakteristik bed material, sistem distributor atau nozzle, dan fenomena aglomerasi. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu karakteristik dari bed material. Bed material merupakan suatu material yang sangat penting pada CFB boiler, karena dari pengertian CFB yaitu Circulating Fluidized Bed, di sana memfluidisasikan serta mensirkulasikan bed material. Bed material berupa partikel-partikel kecil yang digunakan sebagai media transfer panas dari pembakaran HSD ke pembakaran batu bara. Dan bisa dikatakan bahwa bed material sebagai pengganti pembakaran HSD ketika burner dimatikan
maka bed material yang akan berperan penting sebagai pusat panas pada furnace. Selanjutnya, di sini ada tabel dari bed pressure dan juga ketinggian dari bed. Spesifikasi pasir silika harus sesuai dengan yang disarankan oleh pabrikan. Jika terlalu kecil ukuran, maka pasir silika akan terbawa oleh isapan air fan. Dan jika terlalu besar ukuran pasir, maka susah untuk dibubbling. Di sini yang harus dilakukan penggantian pasir silika total. Pasir silika dimasukkan ke dalam furnace dengan level ketinggian 700 mm di atas permukaan nozzle dalam furnace. Ketinggian ini dapat ditentukan dengan melihat grafik perbandingan ini dengan pressure dan level pasir pada manual book seperti yang ditampilkan pada presentasi yang saya tampilkan. Kemudian ada grafik bed particle size, di mana pada grafik di atas merupakan ukuran bed material pada manual book, tetapi ukuran yang digunakan di lapangan sedikit berbeda, di mana yang dipakai itu 1 sampai dengan 2 mm gambar dari pasir silika yang digunakan. Pasir silika memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Pasir silika dapat digunakan sebagai penyaring partikel kecil yang terdapat pada air, seperti yang digunakan pada WTP untuk menghilangkan keruh dan bau air laut. Di sini pasir silika memiliki warna putih bening tergantung senyawa pengotornya. Pasir silika juga memiliki titik lebur yang sangat tinggi, yaitu 1400 derajat Celcius, dan berat jenisnya 2,65. Kemudian kita menuju ke perawatan dan pemeliharaan bed material. Perawatan dan pemeliharaan bed material sangat diperhatikan karena dapat mengakibatkan masalah yang sangat fatal seperti fenomena aglomerasi. Perawatan dan pemeliharaan bed cukup mudah dan sederhana. Kita hanya cukup memperhatikan parameter dari pressure bed di dalam furnace. Untuk pressure standarnya yaitu mulai dari 6 sampai 8 kPa. Sedangkan untuk aktual pada operator digunakan 7 sampai 10 kPa. Jika pressure bed sudah melewati 10 kPa, maka bed harus segera di drain agar pressure menurun dan kualitas bed tetap terjaga. Selain itu, fungsi dari drain juga kita dapat mengecek bed material yang telah terpakai, apakah terjadi proses melting atau tidak, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya aglomerasi. Untuk pembahasan yang kedua yaitu sistem distributor atau nozzle. Pengertian dari sistem distributor atau nozzle yaitu sistem distributor merupakan komponen pendistribusi udara yang berfungsi untuk mensirkulasikan bed material dari furnace menuju cyclone, kemudian ke silpot, lalu dari silpot dibawa lagi menuju ke furnace. Nozzle berfungsi untuk mendistribusikan udara primary untuk proses fluidisasi pembakaran di dalam furnace, dan jika nozzle tersumbat atau buntu, maka fluidisasi bed material dan batubara saat pembakaran tidak akan sempurna, sehingga dapat mengurangi transfer panas di dalam furnace dan temperatur bed material tidak merata. Kemudian ada macam-macam dari sistem distributor. Berdasarkan fungsinya, sistem distributor pada PLTU Teluk Balikpapan dibagi menjadi dua macam.
yaitu sistem distributor pada furnace dan sistem distributor pada silpot. Yang pertama, sistem distributor pada furnace. Sistem distributor pada furnace memiliki karakter dan bentuk yang lebih halus daripada sistem distributor pada silpot dan memiliki diameter kepala nozzle yaitu 176 mm serta panjang dari kepalanya hingga tangkai yaitu 682 mm serta memiliki 9 lubang di bagian luar yang berdiameter 22 mm yang tentunya memiliki fungsi mendistributorkan udara dari PA fan menuju furnace lebih banyak dan besar dibandingkan nozzle pada silpot. Kemudian sistem distributor yang kedua yaitu pada silpot. Sistem distributor pada silpot memiliki bentuk karakter yang berbeda dengan distributor pada nozzle, di mana sistem distributor pada silpot memiliki diameter kepala nozzle yaitu 120 mm dan panjang dari kepala hingga tangkai yaitu 126 mm serta memiliki 4 lubang luar yang berdiameter 2 mm yang berfungsi untuk mendistribusikan udara dari HPFB fan menuju silpot sebagai lifting bed, yaitu mengangkat bed material agar tetap menjadi fluidisasi di dalam silpot. Kemudian yang kedua itu ada 6 lubang. Nozzle pada silpot itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tadi yang memiliki 4 lubang, ada juga yang memiliki 6 lubang. Yang 6 lubang ini memiliki fungsi mendistribusikan udara dari HPFB fan menuju silpot sebagai return bed material menuju furnace. Selanjutnya, perawatan pada sistem distributor. Setiap melakukan penggantian bed material dilakukan inspeksi dan cleaning nozzle furnace. Nozzle yang tersumbat akan di-cleaning dengan menggunakan udara kompresor sehingga nozzle dalam keadaan siap beroperasi dan tidak buntu. Kemudian ada fenomena aglomerasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu aglomerasi dan bagaimana penyebabnya. Pada PLTU Teluk Balikpapan terjadi aglomerasi, di mana aglomerasi itu merupakan suatu kelelehan dari bed material kemudian mengkristal menjadi batu yang akan merusak sistem di dalam furnace atau boiler. Terjadinya fenomena aglomerasi disebabkan oleh terlalu tingginya temperatur dari furnace, kemudian terlalu sedikitnya udara primary yang masuk. Pada kejadian di PLTU Teluk tersebut, di mana primary air terjadi kerusakan sehingga menyebabkan satu primary air mati, kemudian membuat suplai udara primer jadi sedikit, dan di sana juga penyebab dari aglomerasi karena tidak dapat mengangkat bed material. Setelah itu dari teknisi di sana belum menyadari bahwa itu penyebabnya, maka dari itulah pada PLTU Teluk tersebut lambat penanganannya sehingga terjadi proses aglomerasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan para